Viral di media sosial, seorang pengunjung nekat keluar dari mobil di area satwa Taman Safari Puncak Bogor. Menanggapi hal ini, pengelola Taman Safari menyebut tindakan pengunjung melanggar aturan keselamatan. Viral di media sosial, seorang pengunjung Taman Safari Indonesia Bogor keluar dari mobil dan memberikan makan jerapah di zona terlarang. Sontak, video tersebut viral dan menuai kritikan warganet. Video diduga direkam oleh sesama pengunjung Taman Safari. Pihak Taman Safari Bogor menyesalkan tindakan pengunjung tersebut. Padahal sudah ada rambu larangan keluar dari mobil di lokasi. Mengingat lokasi tersebut selain membahayakan keselamatan pengunjung juga bisa membuat satwa stres. Sebelumnya kami sangat menyesalkan ya bahwa tindakan itu kembali dilakukan oleh pengunjung Taman Safari sendiri, dan sebenarnya himbauan untuk tidak turun di area satwa itu sudah kita lakukan di berbagai channel informasi ya, termasuk di sosial media, di website. Pihak Taman Safari masih menunggu itikat baik dari pengunjung yang sudah melanggar. Atas insiden tersebut, pihak Taman Safari juga meminta seluruh pengunjung untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku agar pengalaman berwisata tetap nyaman dan aman. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilda Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, maut tak pernah bisa diketahui oleh siapapun. Seorang pedagang kembang api yang baru membuka lapak dagangan tewas ditabrak mobil. Bahkan korban sempat terseret sejauh 15 meter. Laka nih nabrak orang jualan Pedagang kembang api mulai bermunculan jelang tahun baru. Salah satunya pedagang kembang api di Jalan Cilik Riwut kilometer 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun sialnya seorang pedagang kembang api yang bernama Ahmad meninggal dunia setelah ditabrak oleh sebuah mobil pribadi saat korban sedang membuka dagangannya di tepi jalan. Berawal mobil yang melaju dari arah luar kota menuju pusat kota Palangkaraya dan diduga oleh warga bahwa sang sopir dalam kondisi terpengaruh minuman keras sehingga tidak bisa menguasai mobilnya. Mengakibatkan mobil tersebut langsung menghantam korban yang sedang membuka gerobak lapak jualan kembang api. Akibat kerasnya benturan, korban terseret sekitar 15 meter dan mengalami luka serius di kepala. Sopir mobil mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh anggota Yanma Polda Kalimantan Tengah bersama dengan warga. Usai kejadian, korban langsung dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, pengemudi mobil beserta kendaraan yang digunakan telah berada di unit Laka Lantas Polresta Palangkaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kembali di Sindo Malam. Pemirsa, warung kelontong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap api. Penyebab kebakaran dari percikan api dari stop kontak kabel yang menyambar ke jerigen bensin. Kebakaran melahap warung kelontong dan menyebabkan 1 orang tewas serta 2 orang terluka bakar di Kampung Citarik, Desa Tanjung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api diduga berasal dari percikan api di colokan kabel. Lalu api menyambar ke jerigen bensin dalam warung. Banyak bahan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar. Korban tewas bernama Komaria, usia 41 tahun, akibat terjebak di kamar mandi. Sementara 2 orang lainnya, Narin, usia 56 tahun, dan Herman, usia 21 tahun, menderita luka bakar. Korban meninggal dan luka-luka dibawa ke rumah sakit Hospital Medika. Nyamperin ke dalam, ngerobos api yang gede di situ. Mungkin dia menyelamatin ibunya, tapi nggak ketemu. Balik terus udah keluar dari dalam, badannya udah kebakar semua, Pak. Udah habis, udah kulit juga udah pada melepuh. Di situ si bapak minta tolong ada ibunya di dalam katanya. Saya nggak tahu, segala lama datang pemadam. dan dimungkinkan ini sepertinya api berasal dari colokan listrik yang begitu banyak. Colokan listrik itu memercikan api dan kemudian menyambar BBM bensin yang pada saat itu sedang dituang. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Petugas sudah memasang garis polisi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna kepentingan penyelidikan, kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan dan penanganan Polsek Cikarang Timur serta Polres Metro Bekasi.
Ratusan kios pasar Lemah Abang di Cirebon, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik usai tersambar petir. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangannya saat api membakar ratusan kios di Pasar Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa malam. Seorang pedagang pingsan yang khawatir istrinya masih berada di dalam area pasar dievakuasi petugas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Petugas mengerahkan 9 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga dipicu akibat sambaran petir mengenai jaringan listrik hingga menimbulkan percikan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, A-News melaporkan. Hujan deras dan angin kencang menumbangkan pohon trembesi setinggi 6 meter. Pohon menimpa truk pengangkut tanah di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, ini bisa dilihat dikarenakan hujan deras, pohon trembesi setinggi 6 meter pun tumbang. Pohon menimpa truk pengangkut tanah, rambu petunjuk arah, serta kabel listrik. 2 orang dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Menurut petugas pertamanan, pohon tumbang akibat kondisi tanah lembab serta diguyur hujan deras. Selama evakuasi pohon, akses dari Selipi menuju Pejompongan ditutup sementara waktu. 5 kecamatan yang hingga kini masih terendam banjir adalah Kecamatan Walet, Gebang, Pleret, Weru, dan Pangenan. Banjir terparah dialami warga Kecamatan Walet. Sejumlah desa terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1 meter. Sebagian warga bertahan di rumah masing-masing, sebagian lagi mengungsi ke rumah kerabat. Pemirsa, banjir kembali menerjang Solok, Sumatera Barat pada Selasa kemarin. Warga panik karena air sungai meluap dengan cepat. Ini kami lagi terjebak, nggak bisa keluar di sini. Sungai di Nagari Sanyang Bakar, Kecamatan Kalikoto Singkarak, Solok, Selasa kemarin kembali meluap dan menerjang perumahan warga. Sungai meluap akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Solok beberapa hari terakhir. Banjir membuat warga panik karena air naik dengan cepat. Pada nyangka. Aku baru dari rumah evakuasi keluarga. Nagari Sanyang Bakar menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera Barat pada November lalu. Ketinggian banjir mencapai 2 meter. Pihak BPBD Kabupaten Solok mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai harus meningkatkan kewaspadaan karena kondisi ekstrim diprediksi terus berlanjut hingga awal tahun.